Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Pemirsa Bandung TV, alhamdulillah alhamdulillah embun pagi kembali hadir di tengah-tengah kita. Hari ini Rabu tanggal 23 Februari 2022 kembali mengudara, dan alhamdulillah Bandung TV telah kehadiran ibu-ibu majelis talim pengajian Baitul Ikhlas Bale Endah yang sangat segar sekali dengan nuansa hijau ya Pak ya. Mudah-mudahan pemirsa di rumah juga sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Bagi yang sedang diuji sakit, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan. Alhamdulillah embun pagi kali ini kita akan mencoba membahas dengan tema yang sama. Hanya ini jadi bagian yang kedua, bagian lanjutan, yaitu sabar, bagian dari rahmat Allah. Silakan Tan Nasrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa sallim. Pak Agung dan ibu-ibu dari Baitul Ikhlas. Baitul Ikhlas. Alhamdulillah pagi-pagi atau sumbing gak ada ibunya, tahu serat ibu Mi. Tahu lima. Masya Allah. Khusus nih Bu Ajais, nuhun ya kopiahna Pak Agung. Iya Pak, sama-sama Ibu. Terima kasih. Nuhun pisan pas nomor 9 ya. Kita akan membahas tentang sabar ya, membuka rahmat. Ini bagian kedua ya, karena banyak permintaan yang masuk supaya diulang kembali, dan ini hanya sekedar naukid ya. Naukid itu menguatkan Bu ya. Menguatkan ya. Karena ternyata satu-satunya pahala yang tanpa batas dalam Quran adalah sabar. Masya Allah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang yang bersabarlah yang pahalanya tanpa batas. Masya Allah. Jadi sabar sendiri katanya ada batasnya, itu menurut kemampuan manusia. Ya batasnya sabar oke. Padahal pahalanya tanpa batas. Jadi yang membatasi sabar hanya kematian. Mun geus maut tah kakara sabar leungit. Selama masih hidup kita diuji harus sabar. Dimanapun berada harus sabar. Nah, bahkan yang kedua katanya sabar itu innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Nah yang jadi masalah apa itu sabar? Ya, tarku syakwa min alamil ikhtibar ila billah. Menghilangkan keluh kesah di saat pedihnya derita kecuali kepada Allah. Jadi pasif mengadu kepada makhluk, dia aktif mengadu kepada Allah. Karena man arafallah lam yakun ma'al khalqi. Orang yang sudah mengenal Allah tidak betah dengan makhluknya. Dia tidak betah ngadu dengan ibunya, dia tidak betah ngadu dengan bapaknya, dia tidak betah ngadu kepada manusia. Dia akan betah bila ngadu kepada Allah. Sampai orang sabar itu katanya sampai mengkhususkan diri, mengasingkan diri dari sama manusia, dari hiruk pikuknya dunia, hanya khusus berdialog dengan Allah. Namanya uzlah. Uzlah itu mengasingkan diri dari keramaian, hanya fokus dirinya dengan Allah. Nah, uzlah atau tahanus. Saya waktu pertama kali masuk ke Gua Sur Bu ya, di Mekah, itu arah selatan, itu naik terus. Saya masih ingat tahun 92 itu. Jadi kita sudah kehabisan bekal Pak Agung. Haus, lemas, karena jam 3 dari hotel itu. Tengah-tengah itu sekitar jam 4:15 lah. Itu 1 jam lagi sebelum subuh. Bingung kita ini nggak ada makanan. Ada kucing yang mulut terus. Saya lihat di tas itu ada aqua. Saya kasihkan ke aqua itu ke kucing. Kucing itu langsung, ini nambu ketap-ketap gitu. Setelah itu kucing itu kelihatan senang gitu. Masya Allah. Saya sampai ke puncak itu tidak minum, tidak makan, jag-jag Bu. Itu pentingnya peduli pada kucing ya. Jadi udah di Tajongan kucing tadi. Jadi perantaranya nolong kucing, saya masih ingat tuh. Dan ternyata begitu saya masuk ke dalam Gua Sur itu, Rasul di situ, kalau toh orang lewat di muka gua itu setengah badan kelihatan. Dia menjongkok sekedik ketinggal. Makanya Nabi SAW kan sempat khawatir waktu itu. Nah waktu itu Nabi SAW ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq masuk duluan, disumbat seluruh lubang yang ada di Gua Sur itu, dan ternyata ada lubang yang tersisa. Demi cintanya kepada Nabi, Abu Bakar As-Siddiq masukkan jempolnya. Ternyata menjerit ya, karena lubang kalajengking ya. Ya kalajengking Arab, atau
menjeritnya menjerit orang Arab ya, kebayang tuh, pastilah bahasa Arab menjerit negeri. Nah, Rasul langsung ngambil air liurnya, ditempelkan, sembuh. Namanya tahnik, Bu. Tahnik itu mengobati dengan ciduh bari, kata orang Sunda. Makanya ciduh bari itu ngandung obat. Sekarang ada penelitian kalau bangun tidur, kumur-kumur telan, jangan gosok gigi dulu. Katanya bisa membunuh kuman yang ada dalam perut. Makanya kalau ibu dulu waktu dulu belum ada salon pas dan lain-lain, kan kalau luka dilamat punya, itu betul mengandung obat. Katanya orang saleh itu air liurnya bisa menyembuhkan. Makanya orang tua dahulu kalau bekas ustadz habis minum suka perebut punya, tak ustadznya kudu berseka punya. Terus jengkol, dibawa jengkol. Nah, sampai Nabi waktu itu langsung masuk dan siapa Suraqah bin Malik lewat, Pak. Rasul hampir, Abu Bakar As-Siddiq menjerit kenapa khawatir Nabi dibunuh oleh orang kafir. Rasul memeluknya dan mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Sesungguhnya jangan takut, Allah bersama kita. Nah, itu gua sur. Itu sembunyi ya, tahanus. Dari situ Rasul sampai hijrah ke Madinah kan. Yang kedua gua Hiro. Itu Nabi bertahanus di situ. Dan dua gua ini ternyata sama menghadap ke Ka'bah. Kalau lihat tuh langsung Ka'bah kelihatan di situ. Itu Masya Allah. Tahun itu juga saya masuk ke Gua Hiro. Dan itu Masya Allah tingginya luar biasa. Naik gini. Kalau Gua Sur agak gini. Ya, kalau Gua Hiro tuh gini. Nah ternyata demi berdialog dengan Allah berdua, Nabi itu sampai menyengaja sembunyi di gua. Ada saatnya, Boy. Diskusi dengan suami nggak beres, diskusi dengan anak nggak beres, dengan guru nggak beres. Saatnya kita hanya berdua dengan Allah. Nah itu katanya orang sabar itu pasif mengadu kepada makhluk, dia aktif mengadu kepada Allah. Karena man arafallah lam yakun man khalqi. Orang yang sudah mengenal Allah dia tidak betah dengan makhluknya. Itulah sabar. Nah kemudian dalam satu riwayat Nabi SAW mengatakan, sabar yang mana nih yang bisa menolong kita? Sabar yang aktif. Wa madaufu wa mastakanu, ya. Tidak lemah dan tidak putus asa. Terus berusaha, aktif. Kalau sakit sabar, aktif nyari obat. Kalau lihat anak bodoh, terus datangkan guru les ya. Dibimbing terus, amun bodoh wahnya guys turunan teman. Duka turunan ti bapana, duka ti nininanya, duka ti akina gitu ya. Nah ibu kelihatan umpamanya ini sakit terus berusaha, ingin punya rumah berusaha. Coba orang tua dulu saking sabarnya, tidak langsung bikin rumah kan, itu ngagunukan, mulai kayu dulu, langsung bilik dulu, genteng dulu, prosesnya luar biasa. Sampai kata Nabi kan, annan nasara bisabri, sesungguhnya pertolongan itu bersama kesabaran. Nah as-sabru tanalu maturidu, dengan sabar segala keinginan akan tercapai. Nah, sabar yang mana? Sabar yang aktif, bukan sabar yang pasif. Cicingnya, itu salah. Sayyidina Umar pernah negur orang, ini sekilas tuh kejam, tapi ini catatan buat kita. Ada komunitas ini, zikir aja tuh, pagi zikir, siang zikir, malam zikir. Kata Umar bin Khattab, keluar kalian semuanya. Zikir ada waktunya, doa ada waktunya, dan emas tidak akan mendadak turun dari langit. Berarti tidak boleh terjebak dengan ritual. Sementara usaha dikesampingkan. Kita dikasih akal itu untuk apa? Untuk berusaha. Untuk apa? Ayus di hal maisah, mengubah nasib. Nah ibu lihat anaknya, pusing, tetap sabar terus saja, berbagai cara. Makanya ada yang tidak boleh bosan di dunia ini, salah satunya ngasih nasihat. Kedua yang tidak boleh bosan apa? Mengucapkan rasa cinta kepada pasangan. Ibu harus sering mengulang, mamah teh bogoh keneh ka bapak. Pakai kenehnya dari sekolah. Mama mencintai bapak, itu saya bapak. Sehingga tadi ingatkan, kata-kata itu yang akan memagari kita dari godaan orang lain. Itulah sabar. Nah jadi kalau begitu kapan sabar itu? Selama masih hidup kita harus sabar. Itu Pak Agung ya. Artinya selama masih hidup harus tetap sabar tadi. Apapun yang terjadi, karena memang juga makin kesini zaman makin membutuhkan kesabaran yang harus tanpa batas. Nanti kita lanjut kita. Baik pemirsa di rumah, ini menarik sekali nih, karena tema tentang sabar ini hampir tiap hari kita menghadapinya dan setiap saat
bahkan juga sangat mendadak gitu ujiannya. Nanti kita lanjut lagi setelah melihat beberapa pesan berikut. Silakan. Baik, pemirsa di rumah, kembali lagi di Embun Pagi Islam Memberi Solusi. Pemirsa di rumah masih bisa line interaktif ke line kami di 0227214214 atau di line WA-nya Pak Ustadz 08122116740. Tadi kita coba membahas tentang sabar. Banyak sekali hal rintangan sehingga membuat kita harus tetap sabar di tengah realita kehidupan yang makin kesini makin sangat membutuhkan kesabaran yang luar biasa, apalagi dengan musim penyakit dengan varian-varian yang baru. Seperti apa tadi coba? Ya, dalam Quran itu gini. Ya ayyuhallazina amanus biru wasobiru warobitu. Nah, itu kalau nggak salah Ali Imran 123 ayat 200 ya. Wahai orang yang beriman, sabar, tingkatkan kesabaranmu. Warobitu dan siap-siagalah. Berhati-hatilah. Jadi di saat tertentu sabar harus meningkat ya. Menghadapi anak waktu kecil sabar. Nanti masuk SMP tingkatkan kesabaran. Sabar. Nanti masuk remaja, beres kuliah, sabar juga. Jadi sabar. Nah terakhir mah anak genep sabar. sabar. Malah di sekolah pemakai sabar nah itu. Jadi tingkatkan kesabaranmu. Nanti kalau menyangkut penyakit, as-sabru indal marid ya. Sabar menghadapi penyakit. Karena kalau lihat orang itu baik, lihat menyikapi masalah. Kelihatan tuh orang itu kualitasnya. Nah, jadi dia tenang, dia tetap berhusnudon kepada Allah. Karena innallaha la yu'adzibu habiba walakin qad yabtali. Allah tidak akan menyiksa kekasihnya tapi suka mengujinya. Nah, ketika sakit Allah sedang menguji. Karena Allah menyayangi hambanya, Allah berikan berbagai ujian. Karena Allah ingin melihat sabarnya. Nah, saya waktu sakit tuh 2 minggu ya. Terasa bener banyak hikmah. Makanya ada doa yang bagus tuh. Rabbi habli hukma wa alhikni bis-sholihin. Ya Allah berikan kepadaku berbagai hikmah dan kelompokkan aku tetap menjadi orang yang saleh. Asy'ara 80 kalau nggak salah. Nah karena itu tetap berhusnudon dan tetap sabar, berusaha maksimal terus, berusaha maksimal. Makanya as-sabru al-marid at-tarbiyah katanya. Apa sih? Sakit itu pelajaran, pendidikan. Saya tahu manfaat daun kelor ketika sakit. Tahu manfaatnya vitamin setelah sakit. Tahu manfaatnya asuransi setelah sakit. Tahu orang yang setia kepada kita ketika sakit. Itulah sabar. Makanya berhusnudonlah kepada Allah, berbaik sangka. Husnudon billah min husnil ibadah. Baik sangka kepada Allah termasuk ibadah yang terbaik. Karena nanti Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Nah kalau kita sakit tuh satu, gugur dosanya ya. Jadi makin lama sakit makin banyak dosa berguguran. Nah kedua, hilang cahaya wajahnya. Coba anu kasep gering leungit kasepna. Nu geulis gering leungit geulisna. Komo gering goreng garing garang garung. 3, lihat hilang tenaganya. 4, hilang nafsu makannya. 5, hilang nyenyak tidurnya. Nah, begitu dia sehat, cahaya wajah kembali, tenaga kembali, makannya nikmat. Ada istilah mamayu punya. Makanya nikmat, tidurnya nikmat, tapi jangan lupa dosanya tidak dikembalikan. Makanya ketika sakit katanya bersyukur karena hanya Fir'aun yang tidak pernah sakit. Fir'aun itu nggak pernah sakit Bu. Masya Allah. Fir'aun itu nggak pernah sakit, nggak pernah miskin. Hanya Fir'aun nggak punya kartu BPJS. Teka serang Omikron ya Fir'aun. Ya. Tidak pernah sakit, bunghar. Saya waktu 2 kali ke sana lihat peninggalannya, masya Allah, piring dari emas ya. Dia meninggal dimasukkan ke peti emas. Dilapisnya kain kapannya dua lapis kain kapan. Dari mana? Dari emas. Dibentuk badannya. Dia punya kereta emas. Tapi ternyata yang disebut dengan istidod di situ, Bu. Istidod, siksa berupa bergelimangnya kekayaan. Jami benar tapi tersalah tak istidod.
Ya jami beunghar tapi tara silaturahmi istidroj. Ya jami beunghar tapi teu zakat istidroj. Siksa berupa kekayaan. Ada tahdid namanya. Tahdid itu siksa berupa sehat. Ya kunang geus salat, gering we anggar itu aya kan. Tapi saya tamat tara salat anggar we jangjag. Tah namanya tahdid. Siksa berupa sehat. Makanya kalau kita sehat harus manfaat. Nah, gunakeun ngaos karena kasayaan, karena amal soleh. Nah, jadi ketika sakit berarti la marido illa liqaramati alaih. Tidak ada penyakit bagi orang saleh kecuali dimuliakan, digugurkan dosa-dosanya. Badai Omikron, badai Politron dan sebagainya, tetap itu menggugurkan dosa. Makanya biasa saja, nggak usah berlebihan. Karena kalau sudah takut berlebihan bisa syirik. Diulang, kalau takut berlebihan itu bisa musyrik. Eureun ka masjid, coba kabayang. Ka masjid eureun ai kamar rame. Coba pengajian tuh menang gerak. Ai berkerumun. Sekarang siapa yang paling tenang? Orang yang dekat dengan Allah. Karena orang yang sabar itu minimalis mengadu kepada manusia, maksimal mengadu kepada Allah. Gitu Pak Gung ya. Kan ini tadi apa? Makin kesini tuh gimana caranya menghadapi berbagai, ya terutama komentar-komentar di media sosial yang makin hari makin runcing dengan isu-isu yang kadang-kadang juga ada orang-orang tertentu yang memang menyengajakan itu. Kalau ini dianggap musibah ya, tempatnya di dunia memang musibah itu. Musibah fitnah, musibah permusuhan. Musibah itu kayak air keruh ya, makin diaduk makin keruh. Tugas kita adalah hendaklah tetap menjaga husnuzon, berbaik sangka. Nah, sekecil aja kita ketemu nih orang kena, tapi nggak nanya, bikinlah 1000 alasan supaya berbaik sangka. Oh mungkin dia lupa, oh mungkin teka tinggalin da kacamatana guys bolor itu nyata. Oh panginten karena dari jauh ya dia lagi sibuk, udah berhusnuzon, berbaik sangka. Karena kalau jelek sangka seuzon, ujungnya jadi buah-buah kayak itu nanti. Ujungnya kita gelisah. Seudon, ujungnya permusuhan. Nah, sama menghadapi teknologi sekarang ini dengan media yang masya Allah ya, kita harus sabar di situ. Saya kemarin ya nelpon kawan jam 5 WA, ternyata jam 5 sore baru ada jawaban. Itu saya bilang sabar Pak, karena teknologi tidak identik mempercepat masalah. Mempercepat menyelesaikan masalah, malah nambah masalah. Jadi tungtung nanti, jadi kita kesal, seuzon. Nah kalau berhusnuzon tenang aja. Kalau di WA pasti jawab, dia baca kan. Nah jadi untuk kondisi saat ini teknologi bisa bertambah, tapi iman tetap harus ditambah. Karena kemajuan teknologi kalau nggak diimbangi dengan iman itu bisa bahaya. Bisa bahaya. Banyak orang yang korban teknologi karena tidak diimbangi dengan iman. Anak-anak juga sama. Di handphone ini ada umpamanya nih, situs ini, situsnya. Sampaikan ada situs porno, situs kebaikan, situs olah, segala macam lah ada di situ. Padahal badannya kecil ya, tapi di situ ada. Sampaikanlah beranda itu. Itu butuh apa? Kesabaran. Karena sabar menyampaikan nasihat itu termasuk sabar yang paling besar nilainya. Kayak Nabi Nuh tuh, kalau nggak salah berapa? 500 tahun, 100 tahun dakwahnya. Masya Allah. Yang Islam cuma 7 orang. Bahkan tegagok, istilahnya itu Islam. Anak juga Kan'an itu Islam. Sabar. Nah, bahkan siapa Nabi Musa, siapa Fir'aun tidak Islam. Tapi malah pembantunya Islam. Istrinya masuk Islam, Siti Asyah ya. Nah, itu. Jadi memang iman harus diperkuat di saat teknologi maju. Kan tetap teknologi kita butuhkan. Nah, kalau teknologi tidak dibagikan iman, itu malah petaka. Tapi bila teknologi dibarengi dengan iman, itu memajukan ketakwaan. Ya, ini penting disampaikan. Kun musliman qabla kulli syai. Jadilah seorang muslim sebelum punya apa-apa. Jadilah seorang muslim sebelum punya apa-apa. Sebelum sakit muslim dulu, sebelum benghar muslim dulu. Nanti kalau punya uang zakat, infak, sedekah. Pada keluar negeri mah tapi sebelum keluar negeri muslim dulu. Gitu kalungnya. Jadinya juga memang tidak, kita menyikapinya tidak juga berlebihan tadi. Tidak berlebihan. Ya. Cuma gini Tad, kan akhir-akhir ini di media sosial tuh melihat berbagai kemewahan-kemewahan gitu tadi, gemerlapnya dunia itu
sehingga membuat orang, kalau dalam bahasa anak muda sekarang itu jadi insecure katanya, jadi merasa diri kecil, jadi merasa diri tidak. Nah itu kan itu juga bagian dari ketidaknyamanan yang memang apalagi generasi-generasi makin kesini, anak-anak kita dan cucu kita juga sudah mulai membanding-bandingkan dengan kehidupan orang lain, sehingga menjadi tidak percaya diri dan jadi merasa kecil dan insecure. Nah itu gimana Tata? Saya sampai mengundurkan diri dari satu pengajian ya, karena ada pengajian itu ya, Senin ini mobilnya ini, kalau Selasa bajunya ini, mobilnya ini, bongkar sadena. Karena isiran di remote. Ya. saya sendiri kan nggak punya kendaraan banyak ya, aduh, jadi kurang pede ya gitu ya. Saya merenung tuh, saya istirahat. Muncul ayat kan, inna akramakum indallahi atqakum. Di sisi Allah tuh yang paling mulia hanya orang takwa. Ekonomi bisa berbeda, ilmu bisa berbeda, kedudukan bisa berbeda, apalagi rumah tangga bisa beda, jabatan bisa beda. Tapi jangan lupa, bukan kedudukan, bukan harta, bukan ilmu, yang paling mulia di hadapan Allah adalah takwa. Makanya yang tidak punya tetap takwa. Karena punya tidak punya itu bukan kemuliaan, tapi ujian. Yang tidak punya diuji, apa masih ingat nggak kepada Allah dengan dikurangi ekonomi? Yang punya juga sama ujian, apa masih ingat nggak dengan zakat, infak, sedekah, dengan rezeki yang kami berikan? Nah, itulah takwa. Karena itu harta yang banyak tidak identik dengan dimuliakan. Bilang ya, harta yang banyak tidak identik dimuliakan. Buah-buah istidraj, dimiskinkan tidak identik dihinakan. Makanya miskin kaya kata Omah Irama apa? Ujian gitu ya. Miskin dan kaya adalah ujian. Ya, benar itu. Cantik tidak identik dimuliakan. Jelek tidak identik dihinakan. Kenapa? Ada yang mulia di luar postur tubuh, di luar harta adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Surat Al-Hujurat ayat 13. Berlomba orang yang takwa. Dari situ saya tenang tuh. Tenang banget tuh ya. Ya Allah ya Rabbi seorang. Alhamdulillah di hadapan Allah yang mulia bukan kekayaan, tapi ketakwaan. Gitu Pak Agung ya. Termasuk juga mungkin ketika kita melihat harta orang berlebih juga jangan langsung seuzon juga. Oh ini hartanya kayaknya dapat korupsi yang lain-lain itu. Bisa juga jika dia memang benar-benar pure kerja keras, dia memang benar-benar fighting spirit yang lain-lainnya gitu tadi dan belajar. Kan gini, janji dalam ini Allah tidak menjamin semua orang kaya. Insyaallah. Tapi Allah akan mengkayakan orang yang kerja keras. Ya beda dong, yang berangkat subuh pulang tunuh beda. Ini subuh pulang tunuh beda. Karena orang yang baik itu yang produktif. Satu kali melangkah, pulang dapat uang. Nah, dan ternyata orang yang bekerja keras itu yang dalam Quran walikulin darajatun mimma amilu. Allah akan mengangkat derajat orang itu karena kerja keras. Tidak ada jaminan orang itu kaya, tapi Allah menjamin siapa yang takwa dia akan kaya. Jangan seudon juga. Saya kalau lihat orang ya, sebutlah siapa yang 10 besar, Pak Heru Tanjung ya. Sesemat baca singkong apa? Tanjung singkong ya. Apa? Si anak singkong. Iya, si anak singkong. Pantesan kaya. Kan dari kecil sudah mulai kan gitu. Terus gitu. Kesimpulannya pantesan dia kaya. Bukan hasil yang lain gitu kan. Makanya Allah ngasih perangkat kepada kita tuh luar biasa itu. Akal kalau dimaksimalkan akan mengubah nasib. Motor jadi mobil, kontrak jadi punya rumah. Bahkan ada yang isinya satu jadi dua. Ya. Jadi ternyata Allah mengubah kita itu bukan karena Allah, tapi karena kita ingin mengubahnya. Makanya tarku malayani, tinggalkan hal-hal yang sia-sia. Kenapa saya nggak ngerokok? Nah, itu bukan apa-apa, ingin hemat. Karena hemat pangkal kaya, bukan? Namun boros pangkal miskin. Tapi ada ritual juga. Lihat salat subuh. Kalau orang rajin salat subuhnya, pasti rezekinya mau keberangan. Terus ngalir, Bu. Karena salah satu fadilah subuh itu akan membuka pintu rezeki. Nah, jadi ritual imbangi dengan usaha. Nah, itu namanya sabar di situ. Gitu ya Pak Gus. Oke. Bagi ibu-ibu nanti setelah ini kita ada sesi tanya jawab gitu ya. Siap-siap. Baik, pemirsa di rumah, masih ada 2 segmen ke depan. Nanti kita akan coba bahas. Namun cuman kita lihat dulu beberapa tayangan berikut ini, silakan.
Pemirsa di rumah, kita lanjut lagi di Embun Pagi selama bersolusi. Ini saatnya ibu-ibu dari pengajian Majelis Taklim Baitul Ikhlas, boleh ya? Silakan ibu. Mau ada yang bertanya enggak? Saya? Silakan. Agak dekat nih. Boleh lihat ke kamera. Assalamualaikum. Nama sobirin. Sungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Sebagai motivasi ini Pak Haji untuk kita, khususnya ibu-ibu ya, sesungguhnya itu pahala yang Allah janjikan itu untuk orang yang bersabar itu apa saja, begitu Pak Haji. Jadi sebagai motivasi ya untuk kita selalu bersabar. Begitu. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ada lagi tuh? Langsung. Silakan ibu, biar langsung nanti dijawab berbarengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Ibu Lilis Ya. dari Majelis Taklim Baitul Ikhlas. Mau bertanya, bagaimana seorang ibu menghadapi anaknya yang bandal? Kalau disuruh beribadah atau sholat itu susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Enggak. Satu untuk Bu Heti ya. Satu pahalanya gini, Bu. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Hanya orang yang sabar yang pahalanya tanpa batas. Kalau tanpa batas terus ngalir. Terus ngalir. Yang kedua, annan nasara ma'as sabri. Sesungguhnya pertolongan itu datang bersama kesabaran. Kalau kita ingin ditolong segera sabar. Sabar apa? Aktif. Terus berusaha, terus berusaha. Kadang-kadang setingkat Nabi saja itu pertolongan itu setelah sabarnya lama. Siapa? Nabi Ayub ya, lama sakitnya Bu. Luar biasa. Wah, Nabi Ayub itu separuh hidupnya sakit. Masya Allah. Kan waktu itu Nabi Ayub kaya, Masya Allah. rajin ibadah. Nah itu iblis, ya Allah Ayub rajin ibadah karena dia kaya, jatuhkan miskin. Mulai istri pertama minta cerai. Jadi ada yang karena gara ekonomi minta cerai. Dan sakitnya pun gak main-main tadi. Oh tuh sakitnya Bu parah tuh, lebih ke Omikron lebih. Luar biasa. Nah, tapi Ayub masih sehat tuh, walaupun miskin. Iblis datang kepada Allah, dia ibadah karena sehat. Allah jatuhkan sakit. Nah, istri kedua minta cerai. Yang paling setia itu istri yang terakhir, namanya Siti Rahmah. Makanya kalau haji suka dipanggil Hajjah Siti Rahmah, Hajjah Siti Rahmah. Artinya diingatkan dalam kondisi apapun tetap you harus mencintai suami. Karena kesetiaan itu bukan dilihat ketika suami kaya. Kesetiaan itu bukan dilihat ketika suami sehat, tapi ketika sakit. Nah, Siti Rahmah. Nah, ujungnya apa? Alhamdulillah sehat. Ujungnya Nabi Musa coba. Depan laut, belakang Fir'aun. Sudah berusaha maksimal, baru setelah itu datanglah pertolongan Allah. Terus usaha, karena kita tidak tahu dari usaha kesekian berapa Allah menolong kita. Itu sabar tuh itu. Yang dalam ungkapan Arab, as-sabru tanalu ma turidu. Dengan sabar keinginan akan tercapai. Saya mengalami buruh nyangku 3 tahun. Buruh ngarit 2 tahun. Di sekolah tuh nyangku dulu ya. Ini bekas luka ngarit ya. Mau jahit heula di walungan ngarit ya, luar biasa. Tapi ternyata itu buahnya sekarang terasa. Makanya kalau sekarang orang lagi berjuang, jangan lupa tumbuhan itu subur karena disiram air kotor. Jadi ibu kalau anak nakal itu siraman supaya tambah dewasa. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ternyata satu-satunya paha, ada 2 amal soleh yang dipastikan Allah bersama kita. Satu, sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Kalau ingin tahu dia dengan Allah tidak, lihat sabar nggak. Yang kedua, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang yang takwa. Makanya kalau sabar ada, takwa ada, itu Allah terus bersama dia. Terus sama dia. Nah, yang kemudian dalam keterangan yang lain katanya kalau lihat orang yang sabar itu ciri kenabian. Jadi ciri kenabian itu sabar. Sabar Nabi itu menahan amarah ketika difitnah, nahan amarah ketika diludahi,
nahan amarah ketika diganggu salatnya, nahan amarah ketika sendalnya hilang. Jadi Abu Lahab itu luar biasa ya, ngegaji orang yang meludahi tempat jalan Rasul, pasang duri, sholat diganggu, pas pulang sendalnya leungit. Subuh-subuh di Ciduhan kurang Arab itu pernah gosok gigi coba. Wah, jigong apa jigong. Tapi kata Nabi terus saya sabar dan tidak marah. Dan kalau saya marah katanya Islam yang jelek. Masya Allah. Kalau saya marah katanya azab datang. Kenapa? Man kafa ghadabahu kafala adabahu. Siapa yang bisa menahan amarah, Allah tahan azabnya. Saya nggak mau umat ini kena azab karena marahnya saya. Termasuk dilempari kan? Waktu di Tanim dilempari, anak-anak berbaris sampai pasukan Rasul itu bercecer kemana. Dan waktu Rasul berdarah-darah masuk ke kebun anggur Abdullah Mata. Dalam keadaan haus dan lapar, anggur itu enak sih kata malah Rasul diam di situ tidak ngambil. Abdullah Mata kaget. Ini orang lagi luka, lagi haus, lagi lapar, kenapa nggak ngambil anggur itu? Didatangi. Siapa engkau? Saya Muhammad. Baru tahu, oh ini Muhammad. Nah, akhirnya Abdullah Mata masuk Islam. Orangnya jatah nusana itu canak ya. Kita gimana ningali ieu nu anu nimbun minyak kalapa di dari sedangnya. Tega itu loh. Tega. Jadi minyaknya astagfirullahaladzim itu berapa orang kecil yang sakit. Jadi kalau orang hubud dunia itu hubud dunia julmatul fil qalbi. Tergila-gila dunia bisa menggelapkan hati. Nah, makanya Bu, sabar. Sabar bukan segala baru. Nah, kedua Bu Lilis ya. Ada satu kitab namanya Tarbiyatul Aulad. Sekarang udah terjemah bahasa Indonesia. Kalau anak nakal katanya, satu, banyak doa surat As-Saffat 100 yang Robbi Habli Minas Shalihin. Yang kedua, surat Ibrahim ayat ke-40. Robbi Ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal. Yang ketiga, Rafiqun bima ya'muru wa rafiqun biyanha. Santun ketika memerintah, santun ketika mencegah. Robah metode. Saya ketemu seorang ya, 3 anaknya. Yang pertama, Ustadz, anak saya saleh, kenapa? Sing dipeluk oleh ayahnya. Sini nak, baik-baik ya belajar. Sing dipeluk, karena sentuhan tangan tuh katanya, sentuhan kulit lebih menyentuh. Itu. Coba ibu waktu pertama ketemu dengan si bapak kan dipegang teh langsung karena manahnya nggak geter. Itu dirobah. Kedua, tidak boleh memukul, merangkul. Tidak boleh mengejek anak, tapi harus mengajak. Nah, berikutnya katanya, yang kedua, Pak Ustadz, anak saya saleh, kenapa? Sering diburuhan, Bu. Ya nggak seberapa lah, diburuhan kaos kaki, gitu. Kaos oblong gitu lah. Sok rajin sholat tapi dikasih handphone gitu lah. Nah, itu. Di handphone wis dibeli sholat untuk kena eta turunan. Yang ke berikutnya, yang ketiga apa? Sering bersedekah si bapak ini dengan isinya. Kalau di majelis taklim dihitung gitu, sebutlah 50. Dia ngirim nasi bungkus 50. Ke pimpinannya, Bu tolong doakan anak saya. Kan doa ul jamaah mustajab ya. Doa berjamaah itu diijabah. Terus majelis taklimnya di mana? Yang majelis taklim soleh-soleh katanya. Karena umumnya orang yang ke majelis taklim kan soleh-soleh. Kan kicipnya nggak beda, Bu. Soleh gitu ya. Nah ternyata dengan itu, jadi ibu carilah metode. Karena dikerasin bukan zaman sekarang ini. Carilah metode yang bagus. Rafiqun bima ya'muru wa rafiqun bima yanha. Santun ketika memerintah, santun ketika mencegah. Hindari yang namanya melaknat, disebut kata-kata binatang, punten, si monyet saja sebagainya, itu nggak boleh. Ibu itu, ya ibu namanya, Pak ya, tempat kembali. Jadi gimana supaya anak itu betah? Karena kalau keras caranya, anak itu akan lari dari rumah kita. Sedangkan budak dua-duanya lari hiji, urang lu stres. Udah biar aja, supaya baik, caranya mesti baik. Nasrul haq bil haq, menolong yang benar harus dengan cara benar. Artinya cara tadi kan merubah konsep, merubah cara itu juga butuh kesabaran. Oh iya. Karena cara memberitahu dengan santun, dengan lemah lembut, dengan marah maik kalau kata Iya. itu kan butuh juga kesabaran tertentu Butuh yang terlepas ketika dia memberitahu, apalagi
ini dengan tujuan benar, cuman ketika caranya salah juga Salah. diterima juga jadi tidak enak tadi. Jadi saya gini, tiba-tiba saya diundang syukuran ya, itu suaminya yang jadi kasus. Kenapa Bu? Suami saya Ustaz sudah 30 tahun baru rumah tangga, baru sholat. Saya tanya, Bu, gimana caranya? Tanyalah sama suami saya, katanya. Suaminya cerita. Istri saya itu Ustaz katanya, waduh luar biasa. Kalau lihat Islam, saya nggak lihat Nabi. Terlalu jauh, lihat istri saya. Jadi walaupun saya pulang jam 1, jam 2 subuh tuh masih dia bangun, dia masak nasi air dipanasin untuk mandi saya. Dibuka baju saya, dimandiin, diposokkan, sehingga kabudak ya Bu. Masya Allah. Diposokkan, terus disiapkan kopi. Tetap manggilnya walaupun saya tahu dia marah, tapi tetap akan manggil aja. Sekarang malah ayah di dia banyak, dia tidak pernah tidur, Ustaz kesini mijit saya dulu. Saya dikerok, dipijit, dibekam, mijit, baru tidur. Dan dia walaupun tidurnya malam, tetap bangun duluan. Ketika makan, dia nunggu suaminya makan, baru dia makan. Dia tidak pernah berhenti makan sebelum suaminya beres makan. Dan berapapun uang yang dikasih, dia selalu cium tangan saya, nggak dihitung uangnya, cium. Nuhun Kang. Jadi selama ada di rumah tuh suami saya, di luar hekwaya cenah, dage sekolah ya, pertanggung jawabnya. Karena saya meyakini nikah adalah ibadah. Karena ibadah, apapun yang dilakukan sekalipun dia tidak baik, tetap saya berbuat baik. Walaupun kebaikan itu tidak dihargai oleh suami saya. Karena saya berbuat baik bukan dengan suami, karena perintah Allah. Nah itu Bu. Jadi ibu walaupun dibenci apa, tetap aja berbuat baik. Walaupun kebaikan kita tidak dihargai oleh suami. Masya Allah. Gus nehep pun mana, Gus pulang. Saya pernah pulang gedor-gedor pintu. Karena lupa mungkin katanya. Istri saya masih bangun, rambutnya teh kaharep ngaruyong. Saya bentak, tetap aja Kang, sih sabar, Mama, yuk cina capek, panginten. Terus. Dan tidak berbuat lain ya, kalah marah sehingga bangke sare itu ini bangke bisa bawa muka pantonya. Ternyata yang aku itu nih, idfa billati hiya ahsan, tolak yang menyakitimu dengan prestasi kebaikan. Karena paling menyakitkan katanya untuk seorang ibu apa boleh dibentak oleh anak, itu lebih dari melahirkan katanya ibu. Terus dilahirkan bentak orang tuh. Saya sering ingatin ya, khususnya anak-anak saya juga. Ini mama tuh capek. Karena bentakan itu yang menyulitkan rezeki. Dalam Quran itu yang terperinci adalah itu. Jadi ibu, tetap ibu rubah metode. Konsultasi dengan orang yang berhasil. Rubah metode, rubah cara, mungkin bahasa, mungkin kebutuhan dia apa. Sederhana tapi mempesona buat dia. Saya dengar teman saya itu nih, saya tahu Ustaz, dia ingin kaos kaki itu. Tidak seberapa, tapi sederhana tapi mempesona. Nama saya jadi baik. Saya masih ingat ketika Dede ingin kaos kaki, katanya hanya papa yang ingat Dede. Ingat terus tuh, karena kebaikan itu natrat tuh, ingat terus gitu Pak Agung. Oke, ini luar biasa sekali. Silakan Ibu, masih ada yang bertanya? Oke, mangga silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hajah Eis dari Masjid Taklim Baitul Ikhlas Mulyasari Balendah. Mau bertanya kepada Pak Ustadz. Saya udah berusaha sabar, tapi kadang nggak ikhlas gitu. Bukan nggak ikhlas, supaya ikhlas, lebih ikhlas lagi gimana gitu Pak Ustadz. Sebab kadang sabar terus, tapi kadang sok ada gimana gitu Pak Ustadz. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Hajais ya, ini sebenarnya at-tajrid fi sabri ya, evolusi dalam sabar ya, ini jadi semua butuh proses ya. Ya umpamanya nih, sabar melaksanakan perintah Allah. Saya terus terang pertama kali saya sholat, saya takut sama ayah saya, karena ayah saya keras Bu ya, kalau dipukul gitu. Kalau tiba sholat ke masjid ya, dipaksa. Masjidnya namanya Al-Ikhlas namanya Bu. Hampir saya ganti namanya Masjid Al-Paksa ya. Maksawa ya. Ini ternyata ayah saya tuh sabar banget ya. Aina mana guys gede, jadi mungkin sih gak bakal ditunggu gitu kan. Robah metode. Lebih baik, lebih enak. Jadi anak tuh dianggap teman di situ.
ajak diskusi gitu kan. Nah jadi Bu, semuanya butuh proses. Mungkin kalau Ibu ikhlasnya 70, tidak ikhlas 30 masih mending gitu. Ibu ngasih nasihat sama anak, didengar tidak didengar, nasihat terus. Ada nasihat Bu Is ya, yang didengar oleh anaknya setelah ibunya meninggal. Ada yang begitu. Banyak banget ya. Ada nasihat ayahnya setelah 30 tahun ayahnya meninggal. Dicerita gini, waktu itu yang namanya PTDI luar biasa ya, pegawai luar negeri, beasiswa ke luar negeri, tiba-tiba kan jatuh ya, berceceran di situ. Ada yang ke Malaysia, ada yang ke Brazil, ada yang ke Spanyol, dipakai luar negeri. Nah, ini seorang karyawan yang cukup bagus ya reputasinya, dia pergi kampung ke Sukabumi. Apa yang dilakukan? Ziarah ke makom ayahnya. Nah, setelah ziarah ke makom ayahnya, tidur, dia mimpi. Apa mimpinya? Mana sarung yang dari bapak? Rupanya yang laki-laki dikasih sarung, yang perempuan dikasih mukena. Itu dilalah ya. Berarti yang laki disuruh sholat, yang perempuan disuruh sholat. Kaget dia. Bang langsung ingat, kemanapun kamu pergi silahkan, dalam luar negeri, dalam kota luar kota silahkan, tapi jangan lupakan sholat. Dan ternyata ya pergaulan, karena salah gaul, sholat ditinggalkan 20 tahun. Allahu Akbar. Kan sholat, salamlah ke Allah gitu. Baru terpuruk, baru ingat, waduh saya sudah lama tidak sholat. Padahal ayahnya sudah 10 tahun meninggal. Jadi ada nasihat yang digugu oleh anak, yang ditulis oleh anak setelah kita meninggal. Makanya nasihat tidak boleh berhenti, Bu. Terus aja nasihat. Disebut radio butut, apalagi telepon dengkul. Ayo ini pelet, kakolot nyebut ini pelet. Kena, Bu. Yang penting kita ngasih nasihat, karena Allah tidak melihat hasil, tapi Allah melihat usaha maksimal. Ini kita deken, karena satu saat dia butuh nasihat kita. Saya kemarin hari apa ya, pergi ke makom ayah saya ya. Saya merenung gitu ya, depan makom itu. Saya mengumpulkan nasihat-nasihat ayah saya. Itu tahun 77 meninggalnya ya, udah cukup lama. Baru oh ini, mana ya bapak majikan, kayak gitu ya, kudunya. Ingat tuh ya, pulang ke rumah bilang sama istri saya. Jadi ada nasihat yang didengar oleh anak setelah ayah ibunya meninggal. Itulah hikmah kematian itu di situ. Dan katanya, selama nasihat itu dilaksanakan oleh anak-anaknya, maka penghuni kubur akan tersenyum. Alhamdulillah gini baru dakta narurut gitu Bu. Gitu ya Bu Haji terus nasihat. Aya ibu geus maot anu nurut budak teh. Keun we lah. Eta mah jariah teh eta. Ilmu yang tabung itu eta. Ilmu yang diamalkan dapat dari ustaz ini saya ke anak. Teu nurutkeun we. Satu saat dia akan nurut. Begitu Pak. Masya Allah, luar biasa ya. Ibu-ibu di studio ini masih apa? Ini tadi ada beberapa dari netizen ya tadi yang menanyakan sebelum waktunya, memang tinggal dikit lagi ini. Cara menghadapi suami yang sangat cepat sekali marah kan? Ini gimana kan? Ya gini. Ada dua metode lah. Ya. Kalau kita menghadapi orang marah, satu diam. As-samtu zainul lil alim. Diam itu hiasan orang yang berilmu. Karena orang yang marah itu otaknya nggak jalan. Nah, yang kedua, as-samtul islah. Diam itu damai. Nah, diam. Kalau perlu kita ngaku salah, walaupun kita benar. Mamah nolepat. Mamah yang salah. Maafin mamah. Dah. Yang kedua, meninggalkan tempat itu. Sekedar Pak, mamah kan itu helak. Yang ketiga ada juga sih dengan, karena azan itu fungsinya ganda, bukan untuk sholat ya. Adzan itu menghadapi orang marah. Suami marah, ibu adan loh, harapun. Adan bersihin. Nah, yang terakhir adalah ketika marah katanya, jangan lupa 70 setan yang menemani. Dan kalau setan kan terbuat dari api. Api itu kan panas. Semaksimal mungkin ibu dua amal soleh. Satu suruh istighfar. Semaksimal mungkin. Bapak istighfar, bapak lagi marah. Bapak wudhu, nanti kaca masuk jadi tis. Gitu. Yang terakhir adalah aktif, ngasih tahu. Karena ketika marah katanya ada jendolan Bu, dekat otak. Makin marah makin besar jendolan itu. Akhirnya stroke. Salah satu penyebab stroke tidak bisa menahan amarah.
mun ambek terus kayak stroke, sok suami stroke, kiamat. Istri marah, suami marah, duaan stroke, budak gede ambek sai imas stroke. Nah, untuk ini ibu harus ada hadis ini, khairu zauj man idza nasita dzukirta, sebaik-baik pasangan yang mengingatkan ketika pasangannya berbuat keliru. Suami yang baik yang mendengarkan istrinya, istri yang baik yang mendengarkan suaminya. Gitu, Pak. Itu sampai 3 kali tadi ya pesan Nabi itu itu Sampai arah hadis ini. saking ininya kali tadi. Ya Rasul, sudah saya amalkan rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, saum, haji. Asa sampurna teh Islam tanya, Ya, geus haji. ya. Ternyata kata Rasul belum. Selama engkau tidak bisa menahan amarah, sempurnakan Islam kalian. La tagdob, tong gede ambek, innal ghadaba minasyaiton. Amarah itu sebagian besar dari setan. Meskipun dia ngerasa benar tadi ya. Meskipun, apalagi kita merasa benar. Iya, luar Hati-hati, cari kebenaran bagus, tapi aku merasa paling benar itu yang salah. Masya Allah. Ibu tanyakan, pengawasan kemana-mana, kenging ilmu benar, tapi pulang merasa paling benar ini salah. Masya Allah. Gitu ya. Cari kebaikan silakan, tapi merasa paling baik nggak boleh. Asa pang surga nawe ini. Misalnya sama kontrak ya di surga sana orang gitu ya. Iya, Oke, ini satu terakhir. Waktu juga mau habis karena ini banyak dari ini. 819 tadi ini apa? Nah ini ingat kepada yang meninggal tadi. Ini dia masih selalu terbayang-bayang, terngiang-ngiang. Gimana caranya tuh? Karena agak benar-benar susah kan. Iya. Udah melakukan berbagai hal gitu kan. Pak Habibie itu katanya sempat menguasai 24 dokter Jerman ya, karena tidak bisa menyembuhkan Bu Ainun. Karena puncak rumah tangga sebenarnya satu, kesetiaan. Jadi kalau ibu 50 tahun punya sampai masih kopea, ya luar biasa. Pasti itu tidak hanya ekonomi, Bu. Ada yang sangat penting, kesetiaan. Makanya kalau ingin tahu dia suami baik nggak, setia nggak, katanya Sayyidina Ali itu tunggu lagi. Terculang cileng, Bu. Beda yang Ustadz Aina, Bu. Sampai Rasul ngasih gelar karromalu wajah, semoga Allah memuliakan wajahnya, karena khawatir mengkhianati istrinya kan. Nah, jadi orang baik itu akan dikenang terutama setelah meninggal. Nah, ketikanya beliau pergi kemana? Ke Mekah. Pulang dari Mekah cerita, saya baru sadar, Ustaz kata, bahwa istri adalah tidak boleh merasa memiliki, tapi harus merasa dititipi. Nah, jadi kalau sudah meninggal berarti sudah kembali kepada yang punya. Banyaklah zikir, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ahbib man syi'ta fa innakum fariqu. Cintai siapa saja tapi satu saat dia akan berpisah. Yang kedua jangan lupa nasihatnya laksanakan. Yang ketiga kebaikannya dilanjutkan. Yang keempat bersedekahlah atas nama almarhum almarhumah. Dengan cara seperti itu, lama-kelamaan kita menyadari, oh ini semua titipan. Mungkin ibu yang sudah tinggal suami di sini, coba. Itu luar biasa. Oh gitu ya. Ibu saya itu tahun 77 ya. 35 suami saya, bapak saya. Ibu 33. Saya pernah bilang, Mbak dia nikah dah. Enggak, cukup. Kamu aja udah membahagiakan katanya. Jadi memang terasa. Tapi makin lama makin menyadari ya. Oh ini titipan. Pasti yang titipan akan diambil orang jatuh. Itu ya, sabar. Oke, sayang sekali ini waktunya memang sudah habis. Pemirsa di rumah, sayang sekali ini waktunya memang sudah habis. Insya Allah nanti kita minggu depan kita bisa ketemu. Dan ada konklusi sama doa. Ya, marilah kita membaca satu doa yang bagus ya. Sama-sama. Rabbana afrik alaina sabra wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, tanamkan kepada kami kesabaran, teguhkan hati kami dan bantu kami dari orang-orang yang kafir. Kelompokkan kami ya Allah termasuk orang yang sabar, termasuk orang yang sabar, yang sabar, yang sabar. Aktivitas kita harus sabar. As-sabru tanalu ma turidu. Hanya dengan sabar rencana akan diijabah. Demikian, mudah-mudahan Rabu depan ketemu lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Baik pemirsa di rumah, embun pagi telah berakhir. Mudah-mudahan kita Rabu depan kalau ada umur kita bisa ketemu kembali. Mohon maaf bila ada kesalahan buat ibu-ibu, atur nuhun. TV, mudah-mudahan sehat selalu dan selamat sampai
sampai rumah kembali ke rumah masing-masing ya Bu. Mohon maaf bila ada kesalahan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.